Baik teman-teman, di video kali ini saya kembali sharing sambil treadmill santai di pagi hari, sambil olahraga santai tipis-tipis, sembari sharing something ya. Topik kita di video kali ini adalah bisnis atau usaha tidak semudah yang Anda bayangkan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ada yang berupa cerita, kisah nyata. Jadi, karena bisnis tidak semudah yang Anda bayangkan, jangan gegabah, jangan berpikir pendek, melangkah terlalu cepat, menyimpulkan terlalu cepat, ujung-ujungnya jatuh juga. Ada pernah ya yang bekerja di tempat kita yang sudah beberapa bulan dia bekerja. Kebetulan dia ditempatkan di cabang yang lumayan laris, lumayan lancar, karena juga sudah lama, sudah memiliki pelanggan, database dan lain-lain. Sehingga ketika dia bekerja di situ, dia melihat enak juga ya, cari uang inilah baru beberapa jam udah keuntungannya ini kan aku tahu modalnya segini, lain lagi dari admin ini, lain dari keuntungan ini, gampang juga ya, padahal apalah modal buat ini, kan gitu pikiran. Jadi selang beberapa bulan dia memberanikan diri untuk menanya, "Bang, berapa sih buka usaha yang macam ini?" Kan gitu. Saya berkata, kalau untuk modal usaha, untuk memulai usaha itu tidaklah besar ya, bisa 10 juta, bisa juga di bawahnya, tergantung yang kita miliki. Kita harus start small tetapi berpikir besar ya. Tetapi karena mungkin dia dilihat hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan lancar, oh ini lancar, gampang ini, aku udah tahu cara ini, aku udah tahu cara melayani ini, tahu melayani ini, sehingga timbullah niat yang positif ini ya. Bukalah aku bukalah samaku sendiri usaha baru, utang pun jadilah. Jadi diteleponlah orang tuanya, "Mak, saya mau buka bisnis yang saya jaga ini, banyak kali keuntungannya, laris sekali. Inilah baru beberapa jam aku hari ini udah dapat 100, udah 200 per hari, bisa lebih. Kita bukalah sama kita, pinjamlah uang dari bank. Berapa kita pinjam? Yang cabang abang itu kecil itu, kita buka sama kita yang besar di ruko, pinjamlah ke bank. Berapa? 50 juta. Karena untuk sewa ruko juga agak mahal, beli barang-barang lagi, beli etalase, peralatan, itu 50 juta, udah besar itu mak, katanya kan. Saya udah tahu caranya, saya udah 2-3 bulan di sini, udah tahu aku cara di sini, udah tahu aku yang dipakai aplikasi apa dan lain-lain, udah tahu aku semua. Ya, dia meyakinkan orang tuanya, dipinjamlah, akhirnya uang itu, bang aku mau buka sebagian barang dari abang aja, oke. Nah, dialah keliling-keliling, jadilah satu ruko, silahkan. Ya, keluarlah dari sini. Nah, setelah 1-2 bulan, telepon, "Bang, rugi bang, pusing bang." "Kenapa?" "Ini udah sebulan bang transaksi, cuma 15-20, kalau estimasi satu transaksi 3.000-5.000, baru 40. Ya, namanya merintis. Kita juga waktu di awal ya seperti itu, saya katakan, bersakit-sakit, makan nggak makan ya kita rasakan, makan mie, makan satu kali, makan gorengan sebagai lauk, udah kita rasakan di awal. Iya bang, tapi masalahnya ini utang bang. Waduh, saya katakan, kalau pondasimu itu didasari dengan utang peminjam, itu berat kawan ya. Karena memang kita sebagai perantau, saya katakan, kuat menahan lapar, kuat
bersakit-sakit sebelum berjalannya usaha. Kita bisa menahan itu. Kita sadar itu. Masalahnya kalau utang otomatis ada yang harus kau tanggung, biaya bulanan yang harus store mungkin ke bank. Betul bang, 1 bulan 3 juta. Wow. Jadi itu yang buat kamu tidak tidur, tidak bisa selera makan. Saya katakan, iya betul bang. Saya kira waktu saya jaga konter abang itu segampang itu. Saya buka kira-kira, saya kira selalu banyak kata-kata ini, saya kira ya seperti itu langsung. Ya namanya usaha di awal itu berat. Jadi kalau didasari dengan utang double berat kuadrat ya. Jadi terpaksa dia jual, take over, balik kampung. Jadi pembelajaran untuk itu, untuk teman-teman yang mungkin sedang bekerja di usaha orang, Anda lihat usahanya lancar, usahanya sukses, dan Anda mungkin ditaruh di sana sebagai kepercayaan memegang sepenuhnya pelayanan, dan Anda sudah tahu seluk-beluknya usaha itu jalan. Jangan langsung gegabah untuk langsung, aku bukalah. Ngapain aku jaga usaha orang? Mending aku buka. Tidak segampang itu. Anda tidak tahu sejarahnya di awal, fondasinya, menaruh fondasi, membangun fondasi itu berat. Anda datang ke situ, itu pastikan udah jalan. Kalau belum jalan, pasti Anda yang notabene sebagai karyawan tidak mungkin ditaruh di situ karena belum sanggup. Ya, jadi ini harus digarisbawahi. Jika Anda sudah berada di sebuah usaha, itu fondasinya sudah siap, ya, sudah jalan. Jadi jangan Anda lihat udah jalan, gampangnya ternyata buatlah ayah berat nanti, dalam nanti jatuhnya. Jadi harus langkah apa? Ya, bukan berarti saya katakan Anda tetaplah di situ terus. Jangan mau mulai usaha itu berat, biar aku saja, kan bukan gitu juga. Tapi ya lebih lama lah mungkin ya, lebih lama mungkin setahun, sambil Anda belajar mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin ada, sambil Anda bertanya di awal itu waktu membangunnya, historinya kepada yang punya, sambil Anda jalin relasi supaya dia bisa memberikan pencerahan di awal memulai gimana. Itu yang berat ya. Saya kira itu pertama, yaitu bertahan lebih lama. Jika ingin mau berencana membuat atau membuka usaha seperti Anda bekerja sekarang di tempat orang, lebih lama. Pastikan Anda betul-betul menguasai dasarnya, bukan hanya operasional. Kalau operasional yang tadi yang saya katakan, yang saya cerita di awal, memang operasional dia udah tahu, udah dikuasai, tetapi dasarnya sebagai landasan pondasinya itu susah ya. Sambil ya, ini next, sambil Anda agak lama di situ, sambil dia tentu mengumpulkan modal ya, mengumpulkan modal biar tidak perlu mengutang, meminjam, apalagi mungkin ke bank yang ada bunganya, yang harus bulannya wajib. Lain lagi biaya per bulan di usaha nanti ketika Anda sudah buka. Lain lagi yang wajib Anda setor tiap bulan ke cicilan bulanan, itu berat. Jadi Anda harus mulai menabung. Itu yang kedua, kita ulas ya sebelum lanjut. Pertama, bertahan lebih lama sambil mempelajari dasarnya. Kedua, bertahan lebih lama itu sambil menabung untuk modal nanti ketika Anda mau membuka usaha sendiri. Ketiga, ini adalah step praktisnya. Mulailah dengan yang Anda punya. Berapa modal yang Anda punya? Contohnya 5 juta. Ya, mulailah dari yang kecil supaya tidak perlu meminjam. Ya, mulai dari yang kecil. Setelah ada pelanggan, setelah ada database, dan itu mengikuti pertambahan barang, pertambahan modal itu mengikuti. Kalau sudah ada pelanggan loyal, Anda kalau maupun meminjam pertama dulu ke saudara kalau ada, atau ke teman jika mumpuni,
Kalau ke bank pun dengan dipinjamkan orang tua itu nggak apa-apa, karena di awalnya tadi sudah Anda mulai tidak meminjamkan apa-apa, tetapi dengan apa yang ada, tetapi berlangsung beberapa waktu pelanggan sudah mulai ada, ya, sehingga Anda sudah bisa mengkalkulasi, oh ini pelanggan rata-rata sudah dapat rata-rata harinya berapa, jadi Anda bisa mengambil keputusan untuk meminjam kalau harus, ya, biar mempercepat dengan kisaran yang rata-rata tadi. Kisaran bulanan yang bersih Anda dapat bisa menutupi untuk cicilan jika Anda perlu pinjaman tadi. Itu tidak menjadi masalah kalau sudah begini cerita, setelah jalan, setelah ada database. Tapi kalau di awal belum apa-apa, belum mulai langsung pinjam, belum ada gambaran jalan atau tidak, itu yang berat. Padahal kewajiban sudah menunggu di depan mata. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang mau buka usaha, seperti itu. Walaupun contohnya Anda mau buka usaha tetapi belum pernah bekerja di bidang itu, sama juga mungkin Anda sedang bekerja sekarang di perusahaan. Itu sebagai langkah mengumpulkan modal, ya. Tapi selang ada waktu-waktu luang, pelajari baik melalui internet, YouTube, baca buku terkait tentang usaha yang Anda mau buka, yang Anda mau rencanakan. Apakah sering berkunjung ke usaha yang mau Anda ingin buka itu? Anda berkunjung sambil bertransaksi, sambil menanyakan, sambil melihat yang A, yang B, yang C, sambil, oh nanti aku kalau buka harus buka begininya, nanti aku kalau buka aku harus begininya. Dari tempat A Anda mendapatkan insight ini, dari tempat B dapat ini, dari tempat C dapat ini, tanpa bertanya pun pasti ada sesuatu. Mungkin desainnya, letak-letaknya, cara pelayanannya, dan lain-lain. Dan yang berikutnya tadi, ketika memulai itu, mulai yang ada. Jadi walaupun itu tidak jalan pun, Anda tidak memiliki tanggungan bulanannya yang sudah pasti, tetapi ya, walaupun tidak jalan, paling habis yang Anda sudah ikhlaskan, yang modal Anda kumpulkan, paling tidak Anda sudah belajar banyak dari situ, dan itu Anda buat jadi pelajaran. Nanti next selanjutnya itu tidak berulang lagi. Ini sebagai yang paling jeleknya kita pikirkan. Tapi kalau udah jalan tadi, ya Anda makin tambah berkembang. Yang Anda buka usahanya berjalan, ya, makin banyak pelanggannya, makin banyak database yang loyal, juga banyak pelanggan dan lain-lain. Dan Anda mulai menguasai usaha yang Anda jalankan itu. Jadi itu di video kali ini, ya, intinya, kesimpulannya, jangan menganggap atau jangan berpikir usaha itu mudah. Membuat usaha itu sekecil apapun itu berat. Jadi karena berat, Anda harus mempersiapkan mental, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan modal, dan mempersiapkan jika terjadi yang tidak Anda inginkan, artinya bangkrut, Anda harus siap. Dan yang paling penting, jika itu jalan, Anda harus siap juga tiba-tiba mungkin uang Anda banyak, cara mengelola keuangannya gimana, Anda harus siap juga itu, ya. Oke, itu saja di video kali ini. Jadi jika mengambil keputusan, langkah apalagi itu terkait mencucurkan dana, saya himbau harus bertindak hati-hati supaya kalau jatuh pun tidak terlalu dalam, tetapi mungkin hanya tanda kutip tergelincir, ya. Jadi tidak terlalu sakit parahnya, tidak terlalu parah sakitnya, sehingga sembuhnya juga cepat. Karena banyak di luar sana yang saya lihat setelah jatuh dia karena terlalu sakit parahnya. Nah ini, sehingga susah sembuhnya, sehingga trauma dan tidak mau mencoba usaha lagi, dan mau kembali lagi contohnya sebagai karyawan lagi. Tapi masalahnya dengan usianya mungkin karena udah terbuang waktu di bisnis yang gagal tadi, sehingga agak susah. Jadi berat kawan. Pokoknya itulah ya message-nya, biar nggak terlalu panjang lebar penutupnya. Thank you.